Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik pada hari ini. Dipandu firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 16. Tapi saya akan bacakan ayat 15 sampai dengan 17. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap orang percaya dipanggil oleh Kristus untuk hidup dalam persekutuan yang damai sejahtera dengan Allah dan sesama manusia. Dan itulah tema besar dari ciptaan Allah. Semuanya diciptakan dalam harmoni yang sempurna, dan semuanya dipersatukan dengan hidup berpusat kepada Allah sendiri. Maka persatuan itu, hidup rukun dan damai sejahtera itu dapat terwujud hanya dengan satu syarat: setiap manusia yang dipanggil harus hidup menjadi manusia yang baru atau ciptaan yang baru. Menjadi manusia baru berarti mematikan manusia lama di dalam kematian Yesus Kristus, dan bangkit menjadi manusia atau ciptaan yang baru di dalam kebangkitan Yesus. Momentum hidup baru itu ditandai di dalam baptisan kudus. Manusia lama yang dimatikan di dalam baptisan itu adalah segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan dan penyembahan berhala. Dan juga kita harus membuang geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut, dan jangan berdusta. Tetapi manusia baru yang kemudian dikenakan adalah manusia yang dianugerahi dan dipenuhi dengan belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan di atas semuanya itu, di ayat 14 dikatakan, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Maka hidup yang diikat dan dipimpin oleh kasih akan menghasilkan yang pertama, hati dipimpin damai sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku, persatuan hanya dapat diwujudkan apabila hati telah dipimpin damai sejahtera Allah. Hati yang dipimpin damai sejahtera Allah berarti hati yang dipimpin Roh Kudus kemudian dapat berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan, hal itu berarti meletakkan keinginan kita di atas dasar firman Tuhan, sehingga yang memandu hidup kita bukan keinginan kita, tetapi keinginan Allah. Dan segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk satu tujuan, yaitu memuji dan memuliakan Allah. Kemudian berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri pertama sekali adalah mensyukuri semua berkat Tuhan yang telah diterima dan yang telah dijalani dalam kehidupan ini. Pertama sekali keadaan kita sebagaimana adanya, termasuk warna kulit kita. Ada banyak orang tidak mau berdamai dengan dirinya sendiri. Tuhan telah menganugerahkan kulit sawo matang, tetapi kita masih sering berusaha supaya itu kemudian boleh menjadi putih. Karena sebagian banyak orang beranggapan yang cantik itu adalah yang putih. Maka karena itulah di Indonesia kemudian begitu laris manis obat-obatan, alat-alat makeup yang bertemakan supaya putih bersinar, supaya glowing, dan sebagainya. Sementara di satu sisi orang Eropa masih pergi ke Bali untuk berjemur supaya kulitnya sawo matang, supaya kulitnya coklat, karena menurut mereka itu eksotik dan bagus. Saudaraku yang terkasih,
Tidak menerima keberadaan sebagaimana adanya akan membuat hidup kita gelisah, akan membuat hidup kita tidak berdamai dengan diri sendiri, akan membuat kita tidak akan pernah berbahagia. Karena apa? Kita tidak pernah bersyukur dengan keadaan kita yang ada. Maka karena itu, bagaimanapun bentuk kita, kita diciptakan Tuhan unik. Maka itu harus kita syukuri dan kita terima sebagai anugerah terbaik Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Yang kemudian hati yang dipimpin damai sejahtera Allah akan memampukan kita berdamai dengan sesama dan berdamai dengan alam sekitar kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, kemudian hidup yang dipimpin oleh Kristus Yesus, maka kemudian pikirannya akan berpikir positif. Segala yang indah, segala yang baik, segala yang manis, dan segala yang sedap didengar, itu yang dipikirkan. Maka hidup orang yang dipimpin Roh Kudus senantiasa optimis. Demikian juga membangun persekutuan, tidak senantiasa saling mencurigai. Kemudian perkataan-perkataannya adalah perkataan syukur dan puji-pujian yang membangun semangat di dalam anggota persekutuan. Dan kemudian segala hal yang dipikirkan dan yang diucapkan senantiasa berlandaskan firman Tuhan. Dan yang ketiga, hati yang telah dipimpin oleh Tuhan, segala sesuatu dilakukan di dalam nama Tuhan dan hanya untuk Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hidup yang berpusat kepada Tuhan, maka kemudian memampukan kita melakukan segala tindakan dan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan hanya untuk satu tujuan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bila itu motivasinya, maka kita tidak akan pernah surut melakukan perbuatan-perbuatan baik, walau mungkin tidak dihargai oleh sekeliling kita. Kita tidak akan pernah berhenti melakukan hal-hal yang baik, walau mungkin ditolak orang lain. Kita tidak akan pernah berhenti melakukan semua tindakan cinta kasih sayang kalau tidak dipuji-puji oleh orang lain, karena kita tahu semua hal yang kita lakukan bukan untuk mengharapkan puji-pujian, tetapi itu satu persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bila demikian yang kita lakukan, maka nyatalah di dalam hidup kita perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Maka dengan demikian, dengan segala hikmat kita boleh mengajar dan menegur orang lain, dan dari bibir mulut kita akan keluar puji-pujian dan mazmur. Maka biarlah Tuhan yang memimpin, Roh Kudus yang berkuasa, dan kita bertindak berlandaskan firman-Nya. Maka seluruh hidup kita adalah puji-pujian, dan kita hidup dapat bersatu, Kristus sebagai kepala, dan kita anggota-anggota tubuh-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, Tuhan telah menciptakan kami untuk satu tujuan, memuliakan Tuhan. Dengan cara hidup berlandaskan firman Tuhan, dengan cara hidup berdamai dengan sesama dan hidup dalam satu persekutuan. Terima kasih Bapa, biarlah kami di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami, sehingga kami dipersatukan hanya dengan damai sejahtera yang dari Kristus Yesus. Terimalah doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.